Penjelasan selanjutnya yaitu tentang pengertian biooptik. Biooptik tersusun dari kata bio dan optik. Bio berkaitan dengan makhluk hidup atau bagian terluar dari makhluk hidup. Sedangkan optik dikenal sebagai ilmu fisika yang berkaitan dengan cahaya atau berkas sinar. Secara spesifik, ada klasifikasi optik, geometri, dan optik fisik. Fokus utama di biooptik adalah terkait dengan indera penglihatan manusia, yaitu mata. Mata menjadi alat optik yang paling penting pada makhluk atau manusia. Mata merupakan sistem optik alami yang terintegrasi dengan sistem persarapan untuk memberi kemampuan menangkap dan mempersepsikan bayangan objek. Selanjutnya, struktur dan fungsi organ mata. Itu lensa mata. Lensa mata adalah bagian yang bersifat lunak dan transparan. Posisinya berada di belakang iris. Bagian mata ini berfungsi untuk mengumpulkan dan memfokuskan cahaya agar bayangan suatu benda dapat jatuh di tempat yang tepat. Saraf optik berfungsi untuk meneruskan informasi visual benda yang diterima retina menuju ke otak. Koroid yaitu dinding mata yang berfungsi sebagai penyuplai oksigen dan nutrisi untuk bagian-bagian mata yang lain, khususnya retina. Titik buta adalah bagian yang berfungsi untuk meneruskan dan membelokkan berkas saraf menuju otak. Organ mata manusia dikategorikan menjadi dua, yaitu organ bagian luar, kelopak mata, alis, dan bulu mata, serta organ bagian dalam. Kornea merupakan bagian bening yang bersifat tembus pandangan dan letak di lapisan terluar. Kornea berfungsi sebagai tempat masuknya cahaya pertama kali, sebelum akhirnya cahaya dapat masuk ke sel-sel penerima di bagian dalam mata. Pupil yang berpupil yaitu bagian lingkaran hitam di bola mata. Sebenarnya adalah tempat lewatnya cahaya ke dalam mata. Pupil berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Iris merupakan bagian berwarna yang berada di sekitar pupil. Maksudnya bukan yang punya mata sehari kayak Sasuke, kalau itu pakai soft lens atau mata yang berwarna. Retina atau selaput jala, lapisan sangat tipis yang peka terhadap cahaya. Posisinya berada di dinding paling dalam yang berfungsi untuk menangkap bayangan benda. Selanjutnya, skarela atau selaput putih bagian di dinding putih mata. Skarela ini berfungsi untuk melindungi struktur mata dan membantu mempertahankan bentuk mata. Selanjutnya, menjelaskan peran cahaya pada proses melihat. Bisa dilihat di PPT saya, di peta pemikiran saya. Selanjutnya, menjelaskan proses penglihatan pada manusia. Proses penglihatan ini dimulai dari pantulan cahaya pada objek yang dilihat, kemudian masuk ke dalam melalui kornea. Selanjutnya, cahaya akan melewati aqueous humor dan masuk ke dalam pupil menuju ke lensa mata. Pada lensa mata ini akan mengubah bentuk sesuai banyaknya cahaya yang masuk ke mata, serta membengkokkan dan memfokuskan cahaya tersebut ke dalam retina melewati cairan vitreous. Sinyal elektrik yang telah sampai di otak akan diterima oleh bagian otak yang disebut dengan korteks visual. Saat cahaya sampai di retina, bagian mata retina ini akan mengubah cahaya tersebut menjadi sinyal elektrik yang kemudian disalurkan ke otak melalui saraf optik. Yang selanjutnya menjelaskan proses kerja alat bantu pada manusia. Bisa dilihat di peta pemikiran
materinya. Selanjutnya menjelaskan kelainan refleksi pada mata. Hipermetropi atau rabun dekat, kesulitan melihat objek dari jarak dekat dengan jelas. Astigmatisme mata silinder, kondisi penglihatan yang terdistorsi sehingga objek terlihat kabur atau berbayang. Presbiopti atau mata tua, penurunan penglihatan yang terjadi di usia tua menyebabkan mata sulit fokus melihat benda dari jarak dekat. Kelainan refleksi adalah kondisi di mana cahaya yang masuk ke dalam mata tidak dapat difokuskan dengan jelas. Refleksi mata sendiri adalah proses masuknya cahaya dari bagian depan mata, kornea, pupil, retina untuk dibiaskan tempat pada retina bagian belakang mata. Dengan begitu objek dapat terlihat jelas. Gejalanya sering ditandai dengan pandangan yang menjadi buram, namun kondisi ini bukanlah penyakit mata melainkan gangguan fokus pada mata. Miopi rabun jauh, kesulitan melihat objek berjarak jauh dengan jelas. Selanjutnya pengertian fotoreseptor dan perannya bagi makhluk hidup. Pada ujung jaringan epitel ini terdapat banyak cangkram bertumbuk. Sel batang memiliki daerah pigmen visual yang luas sehingga memiliki kemampuan penyerapan cahaya yang baik. Karena sel batang hanya memiliki satu jenis yang sensitif terhadap cahaya, sel kerucut memiliki 3 jenis pigmen atau lebih, sehingga sel batang tidak bisa membedakan warna. Sel batang memiliki bentuk sedikit lebih lebar dari selaput sel kerucut. Namun, keduanya memiliki struktur dasar yang sama. Bagian pigmen ada di sebelah luar, terletak di jaringan epitel, membentuk homeostasis sel. Cahaya yang masuk melalui kontrol dan diatur oleh pupil akan diterima oleh reseptor yang ada pada retina. Reseptor ini disebut dengan sebagai fotoreseptor yang terdiri dari sel batang, sel kerucut. Sel batang berada kurang lebih dari 125 juta dan bekerja untuk menerima rangsangan cahaya yang tidak berwarna. Selanjutnya, konsep mata menjemu atau pacet pada serangga. Mata menjemu merupakan mata yang memiliki ribuan reseptor warna individual. Gambar yang didapat merupakan kombinasi masukan dari ribuan omatidia yang terletak di permukaan konveks yang tertuju ke arah yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, serangga sangat cepat lari bila kita ingin menangkapnya. Dibandingkan dengan mata biasa, mata menjemu dapat menangkap gambar dalam sudut yang sangat lebar dan dapat mendeteksi gerakan cepat, dan dapat beberapa kasus dapat melihat polarisasi cahaya. Mata menjemu dapat digolongkan menjadi 2 grup: mata oposisi yang membentuk beberapa gambar terbalik dan mata superposisi yang membentuk bayangan tegak tunggal. Mata menjemu seperti pada arthropoda dapat tumbuh dengan penambahan omatidia baru. Mata menjemu umumnya terdapat pada arthropoda dan juga terdapat pada anemia dan beberapa mollusca bivalvia. Selanjutnya menjelaskan proses melihat pada mata menjemu. Beda halnya dengan manusia yang hanya memiliki 2 mata untuk melihat. Serangga memiliki banyak sekali mata untuk melihat, sehingga mata serangga disebut dengan mata menjemu. Setiap omatidion terdiri atas beberapa bagian, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, lensa permukaan depan. Lensa merupakan satu faset mata menjemu. Yang 2, kerucut kristalin yang tembus cahaya.
Yang tiga, sel-sel penglihatan yang peka terhadap adanya cahaya. Yang keempat, sel-sel yang mengandung pigmen yang memisahkan omatidia dari omatidia di sekelilingnya. Selanjutnya, konsep warna pada bulu merak. Bulu merak memiliki warna yang indah, warna-warni pada bulu mereka bukan disebabkan oleh pigmen warna pada bulu, tetapi karena difraksi dan interferensi cahaya. Permukaan dari bulu-bulu mikroskopik burung merak terdiri atas keranting yang menompang sel-sel batang melain berwarna coklat tua dengan pola-pola biasa. Sel-sel batang yang mengandung melainkan ini secara terpisah dengan orde mikrometer sehingga permukaan bulu ini bekerja sebagai kisi difraksi. Warna-warni yang terobservasi pada burung merak menunjukkan antara warna akan mengalami sudut difraksi yang berbeda. Seberkas cahaya monokromatis jika dilewatkan pada kisi difraksi akan membentuk pola gelap terang. Namun jika cahaya polikromatis atau putih dari cahaya matahari melewati kisi difraksi, cahaya tersebut akan terurai menjadi berbagai macam warna. Konsep mimikri pada bunglon dan lain-lain. Bunglon adalah jenis reptil yang hidup di pepohonan. Bunglon dapat bergerak cepat dengan melompat dari suatu pohon ke pohon lainnya. Bunglon memiliki kaki dengan karakteristik yang unik. 4 jari kaki, 2 jari kaki menghadap ke depan, 2 jari kaki lainnya menghadap ke belakang. Gigi bunglon termasuk jenis Acrodont dentition yang berarti gigi langsung menempel di tepi rahang. Ekor bunglon bisa menggulung dan berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh bunglon. Mimikri biasanya digunakan untuk menghindari musuh maupun mendekati mangsa. Bunglon memang bisa mengubah warna kulitnya, tapi bunglon juga punya keterbatasan tidak mampu meniru semua warna di sekelilingnya. Warna kulit bunglon bervariasi, walaupun hijau dan coklat adalah warna utama bunglon. Corak ini sangat membantu bunglon berkamuflase dengan lingkungannya. Beberapa jenis bunglon biasanya mengubah warna menjadi lebih cerah seperti merah muda, merah, biru, biru kehijauan maupun kuning. Mekanisme mimikri pada bunglon lebih kompleks dari itu. Pada dasarnya bunglon memiliki kristal nanoskopik dalam sel kulit mereka. Kristal nanoskopik adalah kristal mikroskopis yang dapat memantulkan cahaya. Bunglon memiliki kristal ini di dalam sel kulit tertentu dan kristal tersebut akan memantulkan cahaya. Fungsi utama mimikri pada bunglon adalah untuk menunjukkan perubahan kondisi tubuhnya. Bunglon juga mengubah kulitnya untuk menguasai diri dengan suatu lingkungannya. Bunglon berwarna gelap akan menyerap panas dan menghangatkan tubuh bunglon. Fungsi mimikri pada bunglon adalah untuk membaur dengan lingkungan mereka. Bunglon mengubah warna kulitnya untuk menyamarkan diri dan menghindari predator ketika berada dalam kondisi terancam.